Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 baru saja kita lewati. Tahun yang baru kita lewati itu membawa kita dan juga bangsa-bangsa lainnya pada sebuah tatanan hidup yang baru ketika pandemi COVID-19 merebak. Bila tahun-tahun sebelumnya kita hidup mungkin abai dengan kesehatan kita, kebugaran tubuh kita, maka di tahun 2020 seolah-olah memaksa kita untuk memperhatikan kesehatan kita, dan juga itu berarti memperhatikan kesehatan serta kehidupan orang lain. Kalau sebelum tahun 2020 kita tidak terbiasa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, maka di sepanjang tahun 2020 kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar pandemi yang sedang berlangsung semakin hari boleh semakin menyurut. Kalau di tahun 2020 atau di tahun-tahun sebelumnya kita tidak peduli dengan kehidupan, maka sejak pandemi berlangsung kita didorong untuk memperdulikan atau memperhatikan kehidupan yang berlangsung di sekitar kita. Perubahan-perubahan itu kita alami. Perubahan-perubahan itu terjadi dan tidak bisa dihindari. Di sisi yang lain kita juga mungkin melihat atau membaca berbagai sudut pandang sekelompok orang terkait apa yang merebak di tahun 2020 yang baru saja kita lewati. Sekelompok orang mungkin melihat bahwa peristiwa merebaknya virus corona adalah peristiwa yang alami, suatu yang wajar, suatu yang tidak perlu ditakutkan, bahkan menganggap sepele. Tetapi sebagian orang juga melihat bahwa pandemi yang sedang berlangsung ini dilihat sebagai bentuk konspirasi politik. Dan tidak sedikit juga orang yang melihat bahwa peristiwa merebaknya virus corona ini sebagai bentuk hukuman dari Tuhan, Allah semesta alam. Saya tidak tahu Bapak Ibu mempunyai sudut pandang yang seperti apa. Tetapi itulah yang kita hadapi di sepanjang tahun 2020, membawa kita pada sebuah tatanan yang baru. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Bisa jadi bayang-bayang merebaknya virus corona semakin membuat kita merasa cemas dan seterusnya. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, bagaimana kita mau melihat, bagaimana kita mau melangkah dan menjalani kehidupan dengan segala peristiwa serta perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Bisa jadi kita seperti kebanyakan orang. Di satu sisi kita merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi, namun di sisi yang lain kita dipaksa untuk masuk dalam perubahan-perubahan itu. Dan bukankah perubahan-perubahan itu sebenarnya sesuatu yang wajar di dalam kehidupan kita, sesuatu yang alami terjadi? Coba kita lihat diri kita sendiri, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Alkitab melalui bacaan kita, terutama pengkhotbah dan pemazmur, memperlihatkan kepada kita bahwa di sepanjang kita ada sebagai manusia, bagian dari semesta ini, kita akan berjumpa dengan perubahan-perubahan. Karena memang itu menjadi bagian dari sebuah proses kehidupan. Sesuatu yang sekali lagi tidak bisa kita hindari. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Melalui apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini, kita diajak untuk aware dengan apa yang diucapkan oleh sang pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu menjadi penanda bahwa perubahan pasti terjadi. Dalam bahasa Yunani, waktu memiliki dua dimensi, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah perjalanan waktu yang dialami manusia sejak lahir ke dunia. Usianya bertambah setiap saat. Dari detik ke detik, menit ke menit, sampai tahun ke tahun. Tidak ada orang yang bisa menolaknya. Tidak ada orang yang bisa mengelaknya. Waktu bayi, 6 bulan pertama makanannya adalah air susu ibu. Setelah 6 bulan ditambah dengan makanan pendamping ASI.
Lalu semakin bertambah usia, tekstur makanannya juga berubah. Dari cair, lembut, mulai kasar, semakin kasar. Dari yang mungkin tinggal ditelan, lalu belajar untuk mengunyah. Berapa kali kita harus mengunyah setiap kali makanan masuk ke dalam mulut kita? Pelajaran IPA. Ada yang masih ingat? Bapak Ibu di rumah, satu suap nasi dan segala lauk yang ada di dalamnya itu kita harus mengunyah sebanyak 32 kali. Pernah menghitung? Nggak pernah itu ya. 5 kali udah terasa lembut langsung dilek begitu kan? Kecuali makan daging. Ada perubahan, ada peningkatan yang terjadi. Yang biasanya digendong lalu dalam usia tertentu mulai diajak untuk tatih, mulai diajarkan untuk berjalan, dan seterusnya. Itu kronos. Maka dimensi waktu yang kedua di dalam bahasa Yunani adalah kairos. Kairos adalah kualitas atau mutu dari perjalanan waktu. Kairos adalah saat yang tepat atau sering disebut waktunya Tuhan. Setiap orang akan mengalami kronos, tapi tidak semua orang mengalami kairos, kesempatan. Dalam bahasa yang sederhananya, setiap orang mengalami masa-masa yang sulit selama masa pandemi ini. Tapi hanya sedikit orang yang mendapatkan kairos, yaitu momentum yang meningkatkan kualitas hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23a berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Di dalam kronos selalu ada rahmat yang baru. Rahmat yang tidak pernah diulang-ulang. Kita mungkin bisa memasuki hari yang baru, tetapi di dalam hari yang baru itu selalu ada yang baru juga yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tidak pernah sama. Dan itu semua disediakan dalam perjalanan waktu kita. Tetapi sekali lagi, rahmat Tuhan itu hanya dapat dialami oleh orang yang dapat menangkap kairos. Sekalipun itu membawa dia pada perubahan-perubahan yang mungkin membuat dia menjadi tidak nyaman. Tapi dia mau menembus itu, mau belajar keluar dari zona nyamannya untuk melihat perubahan-perubahan dan rahmat yang Tuhan berikan di dalam perjalanan waktunya dengan kairos yang ada di dalamnya. Ini hal yang pertama yang perlu kita sadari, dan kita diajak untuk berdamai dalam perjalanan dan persiaran kita di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang selalu memberi rahmat yang baru di dalam hari yang baru adalah Allah yang banyak melakukan perubahan-perubahan. Kisah penciptaan yang dikisahkan oleh pemazmur menunjukkan kepada kita bagaimana semesta ini dibentuk, dan untuk itu dia mengalami perubahan-perubahan. Dari ketiadaan jadi isi, dan kita menikmati perubahan yang Allah kerjakan itu bahkan sampai dengan saat ini. Allah tetap berkarya, Allah tetap melaksanakan atau melakukan apa yang menjadi kehendak dan kuasanya. Dari gelap menjadi terang, dan seterusnya. Itu yang kita lihat. Dari yang tidak ada apa-apanya, dari yang tidak berharga menjadi berharga. Bukankah itu sebuah perubahan? Maka tak heran kalau pemazmur mengatakan, siapakah aku ini? Siapakah kami? Kami tidak ada apa-apanya, tetapi Engkau membuatnya menjadi berharga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia terus berputar, dunia terus berjalan dengan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Dan kita pun diajak untuk berubah, bukan ke arah yang lebih jelek, tetapi ke arah yang lebih baik.
Dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Bacaan Injil kita mau menggambarkan apa yang dikehendaki oleh Sang Gembala, Raja yang akan menghakimi atau menjadi hakim pada saatnya nanti. Kita diajak untuk mengadakan perubahan-perubahan, mendatangkan sukacita bagi mereka yang terasing, bagi mereka yang mengalami kesesakan, mereka yang sedang bergumul. Bukankah itu yang digambarkan? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau atau melayani Engkau? Ketika Engkau lapar, kami memberi Engkau makan. Ketika Engkau haus, kami memberi Engkau minum. Ketika Engkau menjadi orang asing, kami memberi tumpangan. Ketika Engkau telanjang, kami memberi Engkau pakaian. Bukankah itu sebuah perubahan yang dinyatakan kepada kita? Dunia membutuhkan perubahan agar dunia tidak menjadi miskin dalam hal kepedulian. Kita diajak untuk melakukan juga perubahan-perubahan sebagaimana yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Maukah kita menjadi agen-agen perubahan yang diutus Allah ke dalam dunia ini? Bukankah itu yang menjadi salah satu pujian atau nyanyian di dalam ibadah kita hari ini? Dalam lagu penutup Kidung PKJ 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, membawa pelita kepada yang gelap, supaya ada perubahan. Mereka yang hidup dalam kegelapan boleh mengalami terangnya yang ajaib. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, sehingga mereka boleh tetap dikuatkan, mereka boleh tetap dimampukan untuk menanggung apa yang harus mereka tanggung. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, supaya mereka juga boleh dikenyangkan. Itu panggilan yang Allah nyatakan kepada kita. Memanggil kita menjadi gembala bagi sesama, sebagaimana Allah menjadi gembala bagi kita, yang membawa kita pada perubahan-perubahan yang hakiki sebagai manusia yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mungkin kita masih harus berhadapan dengan bayang-bayang virus corona, mari kita tetap maju melangkah. Sekalipun mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita di dalam tahun yang baru ini, mari kita lepaskan segala kekhawatiran dan kecemasan kita, karena hidup kita ada di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Baiklah kita menghayati apa yang Allah hendak lakukan melalui kehidupan kita. Dan biarlah melalui keberadaan kita, dunia boleh diubahkan, sekitar kita boleh diubahkan, mengalami pembaruan-pembaruan yang dari Allah Bapa sendiri datangnya. Selamat memasuki tahun yang baru. Tetap lekat dan dekat kepada Tuhan. Selamat menikmati rahmat-Nya di setiap hari yang baru. Tuhan memberkati. Amin.